Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nano Machine chapter 272. Ya, ternyata musuhnya ini yaitu benar ya berasal dari Sigblade ya. Antara dia sih ngakunya sih muridnya. Dia ngakunya kali ceritanya kayak muridnya ya, cuma gue nggak tahu apakah murid intinya atau bukan. Ya kayaknya sih mungkin pesuruhnya doang. Nah, seperti Sigblade itu yang nggak akan deh sayang buat sama murid ya, kecuali ada tujuannya. Nah, di sini kita ketahuan juga ya, ternyata code-nya itu udah diserap oleh sama si muridnya ini nih ya, udah kepake lah ya meskipun nggak semuanya yang dia serap ya, makanya dia bisa berubah jadi listrik ya, jadi nyerap itu code-nya guys sendiri ya. Sayang banget ya di sini. Coba kalau core-nya diserap sama MC sepenuhnya, wow, MC lebih kuat nih dari Sigblade bisa-bisa ya. Cuman karena udah setengahnya diambil ya, sisa cuman dikit paling guys ya. Tapi lumayan lah ya. Untuk berarti MC juga bisa nantinya merubah bentuknya ya. Tapi bentuknya mungkin berbeda ya, karena nyatu sama Jira dia yang itu, menurut gue jadi Jira itu kayak dialirin listrik, kemungkinan sih seperti itu. Nah, jadi di sini si lawannya ini tetap aja kalah ya melawan CMC. Iyalah, tetap kalah. CMC udah lengkap semua, udah ada semua ya kan, sedangkan si lawannya ini mungkin salah pilih waktu aja. Mungkin kalau di masa lalu dia menang guys ya, kalau dia emang udah nyerap recordnya. Tapi di sini meskipun dia udah nyerap recordnya tetap menangan MC. Kenapa yang gue bilang MC ya, karena si MC ini udah nyerap berbagai kekuatan ya kan, apalagi dia punya bantuan nano ya, udah bawa pelura dia ya, bisa berkutik apa-apa. Dan dia ini terlalu pede ya. Kalau dia lebih waspada dan mungkin kalau dia gunakan kekuatannya untuk kabur sementara ya, mungkin dia masih hidup ya guys ya. Nah, di sini pun seperti biasa julukan si MC ini kan suka ngebuntungin tangan sebelah ya, udah dia juga ikut kebuntungin. Di mana di sini ternyata si lawan ini udah nggak bisa lagi, udah terdesak ya, mulai terdesak sini kayak bakal dibantai habis nih ya. Apakah nanti bakalan ditolongin sama si ketua Sigblade ya? Kemungkinan bisa, kemungkinan juga enggak, karena kan juga jalan untuk masuknya kayaknya udah nggak tahu deh, udah ketutup belum ya, belum ya. Kalau dia emang ada di situ berarti dia sebenarnya tinggal muncul aja. Tapi kalau dia emang baru masuk, nah nanti ada dia ketemu anak buahnya MC, ada anak buahnya MC dibantai semua. Kayaknya enggak deh, kayaknya mungkin enggak ada dia di sini ya. Kayaknya dia enggak datang atau mungkin masih di dalam perjalanan. Nah, kemungkinan si MC bakal nyerap dulu si listrik ini ya, code-nya naga ini, sehingga dia nanti kekuatannya bertambah, lalu mungkin di luar atau di perjalanannya nanti baru ketemu Sigblade. Gue nggak tahu ada berapa ya hewan suci ini, apakah ada lagi. Kalau ada lagi berarti nanti di next bakalan ketemu ya dia. Cuman kalau emang nggak ada lagi binatang suci ya, kemungkinan ceritanya bakalan dibikin si Sigblade ini bakalan nyamperin MC. Kayaknya dia bakalan maunya kayak gantian deh. Kemungkinan si MC kan bisa nyerap ya kan semua masa-masa itu. Nah, karena udah terkumpul di badannya MC Chenwo ini ya, pastinya si ketua Sigblade nggak akan dibiarin begitu aja guys. Takutnya pasti gangguin dia di masa depan. Apalagi MC udah tahu ya kalau si Sigblade dari masa depan bisa dikejar-kejar dia. Makanya mungkin di sini dia bakalan nyerap si MC itu sendiri yang ngebunuh, lalu menyerap kekuatannya untuk dia sendiri. Nah, kita kan belum tahu secara full tentang Sigblade ya, kekuatannya apa, terus apakah dia punya nano machine atau mungkin versi yang lain, tapi punya versi yang lain. Kita juga nggak ada yang tahu, katanya nggak ada yang bisa ngukur lah ya, karena belum bertarung secara 100%. Beda kalau MC kan kita ngikutin terus dari awal, dari dia lemah sampai dia kuat sekarang. Nah, di pertarungan ini kayaknya bakalan mengakibatkan runtuhan gua deh guys ya di sini. Soalnya ini pertarungannya mungkin musuhnya lebih baik kayak ngebunuh mati sama-sama kali ya. Mungkin dia juga nggak mau kayak
dia yang ditinggal. Ya kemungkinan seperti itu ceritanya. Dan nanti kuat itu baru diambil sama si MC atau Nano, dan guanya tuh runtuh gitu aja guys ya. Tapi kan dia darahnya belum diambil ya, sayang banget ya. Iya, darah naganya, kalau kalian tahu darah naganya, terus banyak banget tuh kayak kulit, tanduk ya kan. Si MC ini kayaknya nggak punya penyimpanan kayak di manual lain deh, atau dongeng lain yang penyimpanannya itu kayak apa ya, bisa nyimpan apa aja, mau monster sebesar apapun, mau planet pun juga pasti bisa ya. Kayaknya si Nano Machine nggak menyediakan deh, atau mungkin ada tapi belum kepake ya. Aku juga lupa sih kemarin dipakai apa enggak tuh sama si MC ya. Si MC ini pun kekuatannya tuh ada dua ya sekarang pedangnya, julukannya. Ada yang dari Sigblade, yang satu lagi dari originalnya si Sekte Demonik. Ini yang digunakan nih untuk melawan si musuhnya ini guys, untuk lawannya. Nah, si lawannya pun sebenarnya udah tahu tentang teknik-teknik si Cheno ini guys ya. Dia pelajarin lah tuh dari si boneka si ketua Sekte Demonik sebelumnya, mungkin kakeknya MC. Jadi di sini tuh kekuatan asli ya dari si ini nih, yang listrik ini. Kalau nggak ada cord itu, dia tuh bisa memanipulasi atau bisa menghipnotis lah suatu lawannya dan mengikuti keinginannya. Jadi kekuatannya dia itu, dan dia bisa menyerap ya, bisa menyerap ingatan-ingatan dari si korban tersebut. Ya menurut gue dari sini juga. Nah, untuk lebih jelas kekuatannya dia spesialnya apa selain listrik itu juga belum dikeluarin ya. Kalau emang dia orang penting di Sigblade, harusnya punya kekuatan yang lebih kuat lagi ya, sebelum dia ngandelin si cordnya dari naga turtle tersebut. Di sini dia belum ngeluarin sama sekali guys ya. Nah, takutnya ketika dia terdesak ini baru dia ngeluarin. Di sini kita ketahuan. Biasanya begitu guys. Apalagi di sini si lawan ini kita juga nggak tahu terlalu jelas lagi kekuatannya ya. Cara menyerap ingatannya dia tuh gimana, apakah cuma bersentuhan atau dia menghipnotis juga kita nggak tahu gimana dia cara dapetinnya. Tapi kemungkinan ya manwa bisa juga ya, karena memang manwa dan dikultivasi juga ya dengan menggunakan ki atau aura. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi UX UI ilustrasi dan YouTube, kalian bisa cek di playlist YouTube gua, atau bisa DM gue, nanti gue masuk ke grup ya. Jadi apa ya namanya, gue juga ngajarin gimana cara bisa menghasilkan uang dari rumah, dari manapun, kapanpun, dimanapun yang kalian mau. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.